Indonesia memang surganya kopi dunia. Beragam jenis kopi dengan sensasi dan rasa yang berbeda mampu tumbuh dengan baik di bumi pertiwi. Salah satu yang menjadi andalan dan tentunya makin memperkaya khazanah kopi Nusantara adalah kopi Cibatu. Kali ini saya berkesempatan mengunjungi salah satu wilayah di Kabupaten Garut, Jawa Barat, yaitu Cibatu. Kenapa Cibatu? Karena daerah ini berhasil menarik perhatian saya dengan potensi besar yang ada di dalamnya. Dan potensi besar itu berasal dari kopi. Kopi Cibatu telah menjadi bagian dari kekayaan komoditas kopi Nusantara. Berasal dari kebun kopi rakyat yang ditanam para petani di wilayah pegunungan Kabupaten Garut, Jawa Barat. Namun sebelum kopi Cibatu bisa bersaing dengan produk-produk unggulan lainnya seperti saat ini, siapa sangka jika dulu perkebunan kopi rakyat ini sempat terbengkalai. Pemberdayaan kepada teman-teman di relawan sama pemuda-pemuda yang ingin menekuni teknik roasting kopi. Nah, ini kopi yang udah keluar. Ini udah matang nih, kayak gini nih. Ada suatu saat gitu ya, saya melakukan, kan saya di Cibatu itu punya komunitas yang di kegiatan lingkungan, sosial, pertanian, sama UMKM. Nah, ketika kita melakukan pemberdayaan di satu kampung namanya Kampung Dukuh, nah saya banyak di situ menemukan berinteraksi dengan para petani kopi. Nah, di situ saya menemukan bahwa ada potensi kopi Cibatu yang sebenarnya besar gitu ya. Selama ini kan kopi Cibatu itu tidak diolah, tapi dari petani langsung dijual ke tengkulak, ke pengepul, nanti diolah lagi oleh pihak lain gitu. Jadi kita banyak mendengar gitu, dapat aspirasi, masukan dari para petani, minta difasilitasi, minta dibantu, minta didampingi bagaimana pola tanam dan produktivitas kopi di Cibatu itu meningkat. Permintaan pasar akan kopi yang terus meningkat tampaknya menjadi semangat para petani Cibatu untuk menanam kopi. Salah satunya dirasakan oleh Rismanto. Udah matang ini teh. Oh, berarti ini cherry ya? Iya, cherry ini yang merah-merah gini nih. Berarti kalau yang hijau ini belum bisa ya? Belum, ini kan nunggu merah ini. Berarti kalau misalnya udah merah semua ini udah bisa dong dipanen udah, semuanya? Udah bisa dipanen nih kira bulan April, Mei atau Juni gitu. Oh iya. Sayangnya semangat para petani membawa nama kopi Cibatu untuk bisa lebih dikenal dan terus bersaing masih mengalami sejumlah kendala. Sehingga kualitas dan produktivitas kopi pun belum optimal. Masyarakat Cibatu sih udah mengenal kopi sudah sejak lama. Bahkan kalau cerita dari kakek saya, sejak zaman Belanda sih sudah ada mulai ditanam kayak gitu. Cuma fluktuatif perkembangannya gitu kan, sesuai dengan perkembangan masyarakat yang ada, kebijakan-kebijakan yang ada saat itu gitu. Belakangan ini kan tren kopi itu semakin banyak diminati gitu, pasarnya terus berkembang. Nah, hanya saja kondisi petani dan kebun kopi yang ada di Cibatu itu masih ala kadarnya lah, ditanam secara tradisional, belum menerapkan pola intensif gitu. Pemupukannya juga masih terbatas, pembibitannya pun ala kadarnya, nemu bibit yang tumbuh dari pohon yang jatuh, tanam lagi seperti itu. Jadi kualitasnya maupun produktivitasnya masih belum optimal gitu. Yang dihadapi petani kopi itu pertama masalah biaya. Tidak punya memiliki biaya yang cukup untuk mengolah kopi, karena kopi ditanamnya kan lama, 3 tahun. Kalau dari masa tanam sampai panen perdana itu 3 tahun. Kedua, petani membutuhkan pupuk, otomatis pupuk juga membutuhkan biaya juga gitu. Ketiga, membutuhkan peralatan-peralatan untuk mengolah pasca panen tadi, sehingga bisa meningkatkan kualitas kopi tadi gitu, alat sortirnya, alat pengolahan di pasca panen, untuk penjemurannya, untuk pengupasan segala macam. Rata-rata petani tidak memiliki itu gitu.
kenapa tidak kita di Salaria menginisiasi para petani bisa mengolah sendiri gitu di bawah kemitraan tadi, sehingga saya berdiskusi ketemu dengan Jamkrimdo, kita mempresentasikan bahwa ini ada potensi kopi yang bisa dikembangkan karena 99% lah kopi itu ke rakyat, dikelola oleh rakyat. Jamkrimdo sebagai BUMN melihat bahwa kemitraan kita Salaria dengan petani dengan Jamkrimdo itu bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas, dan pada akhirnya petani kopi di Cibatu itu bisa menikmati jerih payah menanam kopi, impaslah kerja kerasnya selama memelihara kopi, mengolah kopi itu ada hasilnya. Nah, ketika itu sudah mulai dirasakan, para petani di Cibatu itu semakin bersemangat. Ya, keberadaan Jamkrimdo sebagai bagian dari BUMN juga ada di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini kan petani. Pembinaan yang diberikan pada petani kopi Cibatu tak hanya berfokus di hulu saja, melainkan hingga ke hilir. Semua ini dilakukan secara berkesinambungan untuk terus meningkatkan kualitas dan nilai tambah para petani kopi. Ya, karena para petani kita itu kan masih menanam kopi itu secara tradisional ya. Nah, di situ kita di Salaria mendesain program pelatihan yang disupport penuh sama Jamkrimdo, memberikan pelatihan-pelatihan. Selain pelatihan tadi untuk penanaman di bibit kopi, juga Jamkrimdo memfasilitasi pembangunan 2 hektar demplot kopi. Nah, di situ kita mengaplikasikan dari pelatihan-pelatihan itu, kita aplikasikan petani yang dilatih itu untuk menanam kopi secara intensif dan homogen gitu, nggak dicampur. Jadi seperti yang kita lihat, perubahan demi perubahan terjadi kepada para petani kopi Cibatu. Terlebih semenjak Jamkrimdo hadir memberi edukasi, bantuan hingga pelatihan. Semoga ke depan apa yang diharapkan para petani Cibatu menjadi kenyataan. Kopi Cibatu menjadi komoditas primadona, kehidupan para petani pun menjadi lebih sejahtera.